Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Gea Sang Pejalan Alam. Di kesempatan video kali ini saya mengunjungi sebuah desa yang konon katanya itu memiliki 1000 gua, dulur. Desa ini ialah Desa Sumber Arom, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Terus ikuti kami, lur, menuju yang konon katanya desa ini ada 1000 gua. Ya, yang pertama kita akan mendatangi Gua Sumur, lur, ya. Gua Sumur ini salah satu ribuan gua yang berada di Desa Sumber Arom, Kecamatan Dander. Letaknya itu di depan sana. Terus ikuti kami menuju Gua Sumur, lur. Ya, lur, kali ini kita sudah sampai yang dinamakan Gua Sumur. Di Gua Sumur sini itu dikelilingi pohon jati yang sangat besar-besar sekali, lur. Bisa kita lihat di situ. Kelilingi pohon jati, lur, ya. Sangat besar-besar sekali. Dan di Gua Sumur itu di depan itu ada namanya empok-empokan. Ini tempat untuk istirahat para pengunjung. Jika ingin datang ke sini bisa ada tempat untuk beristirahatnya, lur, ya. Ya, ini, lur. Assalamualaikum. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat Gua Sumurnya, lur, ya. Kita masuk ke dalam sana. Ternyata di dalam itu sudah ada penerangannya, lur. Ya.
dalam sudah ada penerangan lampunya lur. Jadi saya tidak ada untuk menyalakan baterai. Di sini sudah disediakan penerangan, sudah disiapkan penerangan. Jadi kalau kita datang siang, malam ataupun sore, tempatnya sudah terang benderang. Walaupun sudah dikasih penerangan, tetapi kita juga kasih bantuan penerangan lagi. Kita akan masuk di dalam. Sebab di tahun-tahun kemarin kita datang di sini itu tidak bisa masuk seperti kita datangi saat ini. Yang kemarin-kemarin itu di sini itu akhirnya penuh sekali. Tapi entah kenapa untuk hari ini atau tahun ini itu sudah mulai menurun. Jadi terlihat sekali airnya itu mengalir terus ke bawah. Gua yang masih alami ini menyuguhkan keindahan alam yang asri serta sumber mata air dari dalam gua yang dapat dimanfaatkan warga sekitar untuk irigasi pertanian. Berada di salah satu deretan perbukitan batu, Gua Sumur memang masih belum banyak dikenal orang. Namun demikian, gua ini menyimpan keindahan berupa bentangan alam di sekitarnya. Gua Sumur memiliki lebar sekitar 5 meter dengan panjang kedalaman diperkirakan mencapai dari 30 meter. Selain disuguhi keindahan bebatuan berupa batu onik dan tetesan air dari dinding Gua Sumur ini tergolong istimewa sebab tempat di samping gua juga terdapat pohon jati yang berlubang. Spot ini bisa digunakan untuk penonton kiasan pejalan alam untuk berfoto-foto dan berwisata di Gua Sumur ini, dulur. Ya lur, itulah suasana di dalam Gua Sumur. Kita lanjut akan ke gua yang lainnya, yaitu Gua Lawang lur ya. Kita akan ke sana untuk melihatkan suasana di dalam Gua Lawang. Dan di sana itu juga memiliki cerita kegoiban. Terus ikuti kami lur menuju Gua Lawang. Ya, kita ini sudah masuk di dalam hutan. Mungkin tadi dari jalan desa itu masuk ke hutan itu kira-kira 1 kilo, dan kita sudah masuk ke dalam hutan ini menuju Gua Lawang ya lur ya. Dan tempatnya itu di sana di Gerumbul itu ya. Di bawah Gerumbul itu Gua Lawang. Terus ikuti kami lur menuju Gua
lawang. Kita akan masuk ke dalam untuk melihat suasana di dalam Gua Lawang, lur ya. Di Gua Lawang sendiri ini juga memiliki cerita mitos tentang tempat ritual pesugihan, dan juga ada sosok penunggu makhluk gaib yang berada di dalam Gua Lawang, lur. Inilah keindahan Gua Lawang dan mitosnya di sana itu di atas Gua Lawang atau di sebelah timur Gua Lawang itu, menurut cerita dari juru kunci Mbah Men, di situ adalah kampung gaib, lur ya. Di sana. Nah, kita akan masuk ke dalam ke Gua Lawang. Dan di sini terkenal sebagai tempat ritual untuk mencari pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbah. Nah, inilah suasana di dalam Gua Lawang, lur ya. Ini adalah batu stalagmit yang sangat besar sekali dan indah. Ya, di Gua Lawang ini seperti cerita mitosnya adalah tempat ritual pesugihan, lur ya. Di sini kita melihat ada sisa-sisa orang ritual, yaitu kepala kambing, lur. Kita melihat ada sisa-sisa ritual yaitu kepala kambing, dan banyak lagi seperti bekas bakaran dupa. Kita akan masuk ke dalam lagi untuk melihat ada apa saja di dalam. Dan ini apa namanya, sisa-sisa ritual ya. Banyak sekali, lur ya, sisa-sisa orang habis ritual di sini. Ya, kalau kita akan masuk, ada apa sajakah di balik batu. Gua Lawang sini beda dengan Gua Sumur tadi, lur ya. Kalau Gua Sumur tadi itu ada penerangan yaitu lampu. Kalau sini itu nggak ada lampu, lur ya. Nggak ada lampu sama sekali, lur ya. Bisa mendatangkan harta benda, yaitu yang bernama Iyang Kinto. Dan soal kepala kambing tadi atau sisa-sisa ritual tadi itu, menurut cerita bahwa orang yang sudah terkabul keinginannya atau sudah mendapatkan apa yang diminta di Gua Lawang ini, beliau tasyukuran akan menyembelih kambing, lur ya. Dan kepala kambingnya untuk disajikan di dalam gua sini. Dan ini tadi ya.
di sebelah barat Gua Lawang juga ada gua lagi lur ya, namanya juga Gua Lawang. Dan konon katanya di gua sini di barat ini dulu pernah ada pejuang di zaman Mataram itu bertapa, atau prajurit kerajaan Mataram bertapa di sini. Kita akan mencoba melihatkan gua yang konon katanya dulu tempat bertapa seorang prajurit dari kerajaan Mataram. Dan di sana, ya, di dalam sana, itu pernah ada prajurit Mataram yang bertapa di situ. Oke lur ya, kita akan menuju yang namanya Gua Lowo lur ya. Jadi kita akan menuju Gua Lowo. Kalau tadi kita sudah di Gua Sumur dan Gua Lawang, kali ini kita akan menuju yang namanya Gua Lowo lur ya. Terus ikuti kami lur dalam perjalanan menuju Gua Lowo lur ya. Dan di Gua Lowo sana itu juga masih sakral sekali lur ya. Terus ikuti kami menuju Gua Lowo. Ya, kita sudah di area Gua Lowo lur ya. Ini suasana Gua Lowo. Di Gua Lowo ini dulu pernah dijadikan definisi wisata lur ya. Dijadikan tempat wisata. Entah kenapa sekarang itu terbelangkai kayak gini. Di tahun 2000-an di sini tuh banyak sekali pengunjung yang datang untuk berwisata di Gua Lowo dulur. Ya itu. Mungkin saja akses jalan menuju Gua Lowo ini itu sulit lur ya, karena kita melewati cepitan rumah ya, atau jarak rumah tetangga-tangga itu cepitan rumah ya namanya. Itu jalannya yang menuju Gua Lowo. Itu sangat sulit sekali. Akhirnya tempat wisata ini terbelanggai kayak gini. Tapi sempat ramai. Ya, kita akan masuk ke dalam Gua Lowo dulur. Gua Lowo ini berbeda dengan Gua Sumur dan Gua Lawang tadi lur ya. Kalau Gua Lowo ini pemandangannya itu sangat indah sekali ya lur. Sangat ngelugo ya bahasanya. Bahasa Jawanya ngelugo. Ya, kita akan masuk ke dalam lur untuk melihat suasana di dalam Gua Lowo. Kita akan persiapan untuk cahayanya di dalam, karena di sini juga sama kayak Gua Lawang, tidak ada penerangan. Kalau Gua Sumur tadi ada penerangan atau disediakan lampu. Assalamualaikum Mbah. Di sini memiliki cerita keunikan lur ya, bahwa di sini itu ada sosok kelelawar, yaitu kelelawar putih penunggu Gua Lowo ini. Dan di sini juga konon katanya pernah ada seorang tokoh yang bertapa di Gua Lowo ini. Nah, suasana Gua Lowo lur ya. Mbah nyuwun sewu Mbah. Kita juga harus
hati-hati ya bro. Tempat gua. Nah, inilah Gua Lowo lur. Salah satu gua di Sumberarum, di desa Sumberarum ini, Gua Lowo ini sangat bagus sekali keindahan alamnya. Ya, ini suasananya lur ya di Gua Lowo. Hanya memiliki satu pintu saja lur ya, atau memiliki satu lubang saja. Dinding goanya itu banyak sekali kita lihat itu stalagmit yang berkelap-kelip ini. Ya, ini suasananya lur ya, sangat indah sekali. Jadi Gua Lowo ini sekarang kita itu berada di dalam kapal, seperti berada di dalam kapal selam. Diameter Gua Lowo ini itu lebarnya sekitar 20 meter lebarnya. Panjangnya itu ada sekitaran 40 meter. Tapi Gua Lowo ini masih ada tembusannya lagi. Yaitu tapi sayang sekali tembusannya itu lebih ke dalam, masuk ke tanah lagi. Kita cukup hati-hati lur ya, karena kita menjaga-jaga nih kalau ada binatang-binatang melata seperti ular. Masuk ke dalam gua ini, yang katanya itu di dalam sana itu seperti ada ruangan-ruangan lagi. Kepleset, hampir jatuh lur ya, kepleset karena batuan di sini itu sangat licin sekali, sangat licin. Kita cukup hati-hati lur ya. Gua Lowo ini salah satu gua yang sangat indah sekali lur ya di desa Sumberarum. Di tahun 2000-an pernah dijadikan definisi wisata. Entah kenapa kok jadi terbelangkai, tidak terawat. Kalau menurut saya, pandangan saya mungkin karena akses jalannya cukup sulit. Mitosnya di sini ada penunggu, yaitu kelelawar putih dan harimau putih lur ya. Kalau zaman sekarang mungkin kelelawar putih dan harimau putih itu sosok gaib lur ya tentunya. Sayang sekali lur ya, di Gua Lowo ini itu banyak sekali coret-coretan tangan atau tulis-tulisan tangan. Ya kayak itu, tidak terawat lur ya. Itu tangan-tangan jahil yang sengaja mencoret-coret bebatuan di Gua Lowo ini.
Ya lur, di sekitaran Gua Lowo ini itu ada gua lagi yang namanya Gua Cengungo. Namun gua tersebut lubangnya sangat kecil lur ya. Tapi kalau kita bisa masuk itu katanya di dalam itu sangat lebar sekali. Namun kita lewati lur ya Gua Cengungo itu, karena kita akan menuju yang namanya Gua Munggah dan Gua Pule lur. Karena di sana itu sangat lebar dan banyak sekali cerita-cerita mitosnya lur ya. Yuk kita menuju Gua Pule dan Gua Munggah. Terus ikuti kami lur menuju gua tersebut. Oke lur, kita sudah sampai di area Gua Munggah lur, telur. Lokasinya itu di bawah sana, di bawah pohon slobin sana. Kita akan menuju ke sana. Di Gua Munggah ini itu juga memiliki mitos, cerita mitos yang sudah melekat di warga Desa Sumberarum. Cerita mitos tersebut yaitu tentang pegawai, siapapun pegawai negeri lur ya tentunya, itu kalau masuk ke dalam Gua Munggah ini jabatannya akan copot lur. Allahu a'lam lur ya. Ya, kita akan menuju Gua Munggah. Assalamualaikum Mbah. Inilah suasana Gua Munggah. Gua Munggah ini juga persis di belakang rumah warga Desa Sumberarum, Dukuh Gua Lowo lur. Jadi di Dukuh Gua Lowo ini itu ada 6, mungkin 7 gua. Mungkin ada 7 atau 6 gua lur ya. Ya, inilah Gua Munggah lur ya. Aduh, bersih. Gua Munggah. Ya, itu mulut Gua Munggah. Jadi agak menjurang sedikit lur ya Gua Munggah ini. Beda dengan gua lainnya. Kalau ini mirip Gua Sumur tadi ya. Bodinya mirip Gua Sumur tadi. Agak menjurang satik lur ya. Suasana di Gua Munggah ini sangat sejuk sekali lur. Di sini masih terdengar suara burung yang sangat banyak di sini lur ya. Ya, kita dengarkan suara ocehan burung di sekitaran Gua Munggah ini. Seperti cerita mitos tadi lur ya. Jadi Gua Munggah ini itu memiliki cerita mitos yang katanya itu pegawai negeri tidak berani ke sini. Kalau ke sini itu jabatannya akan copot lur atau lengser. Kita juga nggak tahu kenapa cerita mitos itu sudah melekat di kalangan warga sekitar. Di sini banyak sekali mulut-mulut gua lur di Gua Munggah ini. Medan dengan saudah.
bebatuan di Gua Munggah ini sangat indah sekali, Lur. Saya tidak berani masuk ke dalam Gua Munggah ini karena di dalam itu banyak sekali pecahan-pecahan beling, Lur ya. Jadi saya khawatir kaki saya kenapa. Jadi saya tidak berani masuk ke dalam Gua Munggah ini. Next kita akan menuju gua yang namanya Gua Pule, Lur ya. Jadi edisi kali ini saya mendatangi 6 gua atau 5 gua yang berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Lur. Terus ikuti kami menuju namanya Gua Pule, Lur ya. Ya, lokasi Gua Pule itu berada di sebelah barat Gua Munggah, Lur ya. Lokasinya ada di sana. Terus ikuti kami, Lur, menuju Gua Pule. Kita akan melewati hutan jati-jati ini. Terus ikuti kami, Lur, menuju Gua Pule. Ya, Lur, kita sudah sampai di sekitaran namanya Gua Pule, Lur ya. Gua kelima yang berada di Desa Sumberarum yang kita explore di video kali ini. Ya, di depan itu Gua Pule. Yuk kita melihat yang namanya Gua Pule tersebut, Lur. Inilah suasana Gua Pule, Lur ya. Di sini juga sama, Lur ya. Ternyata di sini juga dijadikan tempat pembuangan beling-beling juga, Lur. Ya, itu kita lihat sudah di depan mulut
gua pule lur. Tuh. Ya, ini lur ya. Gua pule lur. Gua pule. Kita sudah di mulut gua pule lur ya. Suasananya di gua pule. Menurut cerita tuh di dalam gua pule ini itu di bawah atau di dalam itu ada apa namanya ya, sungainya, ada sungainya, ada sungai, ada aliran sungainya lur katanya lur ya di dalam gua pule ini. Kalau sudah timbul rumahku juga tekan sini. Ya itu ya lur ya, eksplor kami, eksplor saya di Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Yang kali ini saya mendatangi 5 gua yang berada di desa ini, yaitu Gua Sumur, Gua Lawang, Gua Lowo, Gua Pule, dan Gua Munggah. Saya akhiri, jika ada salah kata atau ucap atau kurang sopan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.